Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan lingkungan hidup. Ananda silahkan keluarkan buku PLH dan buku tulisnya serta alat tulis. Dan jangan lupa Ananda untuk mencatat hal-hal yang perlu Ananda catat ya. Untuk PLH kita masuk ke bab 3 tentang tata tertib di lingkungan sekolah. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menyebutkan tata tertib pemeliharaan lingkungan di sekolah, menghargai tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah, dan melaksanakan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Kalian silahkan buka halaman 44. Di sini ada pentingnya tata tertib. Sebelumnya, tata tertib itu apa sih? Ada yang tahu tata tertib itu apa? Tata tertib sekolah adalah semua ketentuan dan peraturan yang dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Pastinya di setiap sekolah itu memiliki tata tertibnya sendiri. Biasanya sekolah yang satu dan yang lainnya tidak mempunyai tata tertib yang sama, tapi mungkin ada beberapa yang tata tertibnya sama. Pasti ada pembedanya. Mengapa di sekolah harus dibuat tata tertib? Ada yang bisa jawab? Nah, tujuannya itu supaya semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Kebayangkan kalau nggak ada peraturan di sekolah, kalau kita nggak ada tata tertib nih di sekolah. Tata tertibnya misalkan menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan bersih saat pergi ke sekolah. Kan pasti nanti kalau masuk itu nggak pakai seragam, rambutnya tidak rapi, berbicaranya tidak sopan, begitu. Maka dibentuklah tata tertib supaya apa? Supaya warga sekolah siapapun, warga sekolah itu siswa ya, siswa, guru juga pasti. Tata tertib siswa dan tata tertib guru itu pasti berbeda. Tetapi dua-duanya pasti ada tata tertibnya. Itu pas. Dan diharuskan atau diwajibkan warga sekolah untuk mentaati tata tertib yang sudah ada di sekolah tersebut agar pembelajarannya tadi apa? Berjalan dengan baik. Nah, bagaimana jika di sekolah tidak ada tata tertib? Tadi Ibu sudah bilang kan kalau misalkan di sekolah tidak ada tata tertib, kebayang dong. Maksudnya bukan acak-acakan ya, apa ya namanya, tidak rapih aja gitu terlihatnya. Kalau misalkan kan ada tata tertib yang mengharuskan siswa untuk rambutnya pendek dan rapi, tuh menggunakan pakaian seragam yang rapi gitu. Kalau misalkan tidak ada peraturan itu, pasti nanti biarin aja, dia tidak ada tata tertib gitu. Jadi rambutnya jadi panjang, rambutnya gondrong kan, jadi tidak enak dilihat. Masa nanti masyarakat bilang, masa itu anak sekolah tapi kok rambutnya gondrong gitu. Maka dari itu disusunlah tata tertib supaya apa? Supaya enak dilihat bahwa oh itu pelajar ya, rapih ya, enak dilihatnya gitu. Contoh lainnya nih, misalkan ada murid nih di kelas kita tuh udah 2 hari nggak masuk sekolah, nggak ada kabar ke gurunya. Walaupun misalkan ibu tanya, ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ini misalkan Budi nggak masuk. Kenapa Budi nggak masuk? Teman-temannya mungkin bilang nggak tahu Bu gitu.
ke ibu juga tidak ada kabar gitu. Setelah 2 hari, 3 hari, kok nggak ada kabar terus ya gitu. Terus lalu kemudian wali kelasnya dan beberapa temannya itu pergi ke rumah Budi untuk cari tahu kenapa nih Budi sampai nggak masuk gitu. Setelah sampai rumahnya, oh ternyata Budinya itu sakit, tapi nggak ada kabar nih ke wali kelasnya atau ke teman-temannya titip surat untuk absen atau memberitahu bahwa Budi itu sedang sakit. Lalu wali kelasnya itu memberi penjelasan kepada orang tua Budi, apabila tidak masuk sekolah harus memberitahukan pihak sekolah agar apa? Agar wali kelasnya tahu, tidak khawatir kenapa Budi sampai tidak masuk. Itu juga salah satu kewajiban siswa yang tertulis dalam tata tertib. Karena itu, kenapa setiap siswa harus mengetahui dan mentaati semua tata tertib. Peraturan atau tata tertib sekolah dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban semua warga sekolah. Kayak contoh tadi Ibu jelasin, memberitahukan ketidakhadiran adalah kewajiban siswa. Adapun hak siswa adalah mendapatkan pengajaran dengan baik di sekolah. Nah, oleh karena itu, tata tertib itu semua warga sekolah harus bersikap disiplin untuk mematuhinya. Jika ada peraturan, maka semua kegiatan akan berjalan dengan lancar dan tertib. Berbeda dengan tidak ada tata tertib, semua kegiatan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Semua saat, misalkan nih, ada siswa masuk sekolah terlambat, buang sampah sembarangan, tidak memakai seragam sekolah, dan sebagainya, kan siswa jadi tidak bersikap disiplin dan berbuat seenaknya kan. Ini akan membuat segala sesuatunya berantakan. Semua kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya akan menghambat keberhasilan kegiatan belajar. Maka dari itu, agar segala sesuatu berjalan dengan lancar, perlu dibuat tata tertib dan juga warga sekolah harus mematuhinya. Nah, peraturan atau tata tertib sekolah harus diumumkan kepada semua sekolah termasuk orang tua siswa seharusnya. Dengan demikian tidak akan terjadi kejadian seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang apakah Ananda pernah punya pengalaman seperti itu? Maksudnya Ananda pernah tidak hadir nih ke sekolah, tapi Ananda tidak mengabari atau tidak memberitahu pihak sekolah bahwa Ananda tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, kalau ada atau tidak, coba Ananda tuliskan pengalaman Ananda saat terjadi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Baik itu saat Ananda tidak masuk sekolah dan lupa untuk meminta izin ke pihak sekolah, ataupun Ananda melanggar peraturan, misalkan telat datang ke sekolah, atau saat Ananda melanggar peraturan-peraturan sekolah yang lainnya. Coba Ananda tuliskan pengalaman Ananda di buku tulis PLH ya. Nanti dilaporkan ke Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk melaporkan pekerjaannya hari ini ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.